Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, para peserta didik, khususnya pada kelas 11 di tingkat SMA dan SMK dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita tetap semangat untuk selalu belajar, mengkaji ilmu-ilmu agama. Khusus untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasulullah. Ini adalah bagian yang kedua. Pada materi iman kepada Rasul-Rasulullah bagian yang kedua ini, kita akan membatasi materi kita menjadi beberapa sub. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat wajib para Rasul-Rasulullah. Yang kedua, sifat mustahil Rasul-Rasulullah. Jadi ada sifat wajib, ada juga sifat mustahilnya. Lalu kemudian sifat jaiz para Rasul. Dan yang keempat itu adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasulullah. Ya, jadi ada 4 yang akan menjadi batasan materi kita pada pertemuan ini. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Nah, kita masuk pada sub yang pertama, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul. Yang dimaksud dengan sifat wajib itu adalah sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul dan itu wajib ada. Jika ada Nabi dan Rasul yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul sementara dia tidak memiliki sifat wajib ini, maka bisa kita pastikan bahwa dia bukan seorang Nabi. Dia bukan seorang Rasul. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Nah, maka jika sifat mustahil ini ada pada diri seseorang yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul, maka kita boleh mengatakan bahwa dia adalah seorang Nabi palsu. Ya, jadi itu. Yang mana sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul itu? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sifat wajib dan ini sifat mustahil. Nah, yang pertama, sifat wajib Rasul itu adalah siddiq. Dia selalu benar. Ya, jadi kalau ada yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Dan mustahil Rasul itu berdusta. Nah, jadi mustahil Rasul berdusta. Jadi kalau Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita bahwa ada surga dan neraka sebagai imbalan terhadap apa yang dilakukan manusia ketika hidup di dunia, maka itu kita harus yakin. Kalau kita orang beriman harus yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar. Tidak mungkin bohong. Ya. Jika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang menyumbang dengan ikhlas di jalan Allah itu di dunia itu satu, akan digantikan dengan pahala oleh Allah 700 kali lipat di hari kemudian, itu tidak mungkin bohong. Ya, karena kalau sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa apa yang disampaikannya itu adalah siddiq. Dia adalah benar dan tidak mungkin kizib, tidak mungkin dia berdusta. Nah, itu sifat wajib yang pertama. Sifat wajib yang kedua adalah tabligh. Dia selalu menyampaikan kebenaran. Dan mustahil Rasulullah itu kitman, menyembunyikan kebenaran. Jadi semua wahyu yang diterima oleh para Rasulullah itu selalu disampaikan kepada umatnya dengan benar. Tidak ada yang disembunyikan. Nabi tidak pernah kitman, tidak pernah menyembunyikan kebenaran.
Lalu bagaimana pemahaman di masyarakat kita? Ada yang berkata bahwa, ya, jadi ini untuk mengungkap mitos yang sering berkembang di masyarakat yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu 40 juz. Ya, 30 juz yang tersurat yang kita lihat, ada 10 juz yang tersembunyi. Ya, mungkin anak-anak sekalian sering mendengar bahasa-bahasa ini dari orang tua kita. Nah, apakah ini salah kalau begitu? Berarti Nabi ini menyembunyikan kebenaran. Karena yang dia sampaikan kepada umatnya hanya 30 juz. Dia sembunyikan 10 juz. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Ya, tapi apakah bahasa orang tua kita itu salah? Tidak juga. Cuma itu adalah bahasa balagah, ya, ilmu mantiknya orang tua kita itu sangat tinggi. Kalau bahasa modernnya dia memiliki retorika yang begitu tinggi orang tua kita. Nah, sesungguhnya yang dimaksud itu 10 juz yang tersembunyi itu adalah apalagi namanya? Itu adalah penafsiran Al-Qur'an yang begitu dalam. Ya, jadi penafsirannya yang begitu dalam. Sehingga dikatakan bahwa ada 10 juz yang tersembunyi. Sesungguhnya juz yang tersembunyi yang dimaksud itu adalah kandungan isi Al-Quran yang begitu dalam. Jadi jangan cuma menafsirkan Al-Quran secara parsial. Hanya yang tertera di teksnya saja. Sesungguhnya ada itu di balik kandungan Al-Quran itu yang begitu dalam. Nah, itu yang dimaksud orang tua kita, ada yang tersembunyi 10 juz. Ya. Nah, jadi bukan Nabi menyembunyikan sesuatu, bukan kitman. Tetapi Nabi tetap tablik, dia selalu menyampaikan kebenaran dan mustahil Nabi itu kitman, ada yang disembunyikan. Nah, cuma yang tersembunyi itu adalah penafsirannya. Jadi silahkan kaji kandungan Al-Quran, karena di dalamnya itu begitu banyak hikmah yang kita tidak mampu tangkap secara tersurat. Nah, lalu selanjutnya adalah Rasulullah SAW atau Nabi itu, semua Nabi wajib amanah, dapat dipercaya. Ya, dan mustahil Nabi itu khianat. Jadi tidak ada Nabi yang munafik. Ya, karena ciri orang munafik itu ada 3. Jika dia berkata, dia bohong. Jika dia berjanji, dia ingkar. Dan jika dia dipercaya, dia berkhianat. Ya, jadi jangan sama sekali menjadi orang munafik. Karena orang yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Kita tidak pernah tahu, karena kalau di depan kita dia orang baik-baik, di belakang kita justru dia mengkhianat. Ya, Nabi itu tidak akan pernah khianat. Dia amanah. Dia dapat dipercaya. Kata-katanya itu benar. Janjinya akan ditepati. Dan jika dikasih sebuah tugas, dia akan amanah. Ya, tidak akan berkhianat. Nah, jadi jangan sama sekali Ananda sekalian menjadi orang yang munafik. Ya, karena itu sifat yang paling sulit sekali ditebak. Karena dia kadangkala tidak bisa dipercaya. Kalau orang kafir itu boleh dikata lebih mending, karena kenapa? Dia bisa dilihat dia memang kafir secara nyata. Ya. Nah, tapi kalau munafik menipu, karena kita pikirnya baik-baik, ternyata di belakang dia menikam. Nah, ini. Jadi makanya kita harus mewarisi sifat dari para nabi itu yang amanah. Nah, lalu kemudian nabi dan rasul itu adalah fatonah, dia cerdas. Dan mustahil ada nabi yang fatonah, ya, bodoh. Jadi tidak mungkin ada nabi yang bodoh. Rasulullah SAW itu, apalagi namanya itu, dari dulu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dia sudah begitu nampak kecerdasannya. Banyak temuan-temuan ilmu pengetahuan yang ditemukan para ahli di abad ke-20, itu Rasulullah sudah menyampaikan 140 tahun lebih yang lalu.
ya. Nah, termasuk proses terjadinya hujan yang Rasulullah telah menyampaikannya melalui Al-Quran, ya, meskipun itu firman Allah, tetapi melalui Al-Quran Allah telah sampaikan bahwa rotasi air yang ada di bumi itu tidak pernah mengalami kekurangan, ya, karena air laut yang menguap lalu kemudian menjadi awan yang yang menggumpal, lalu kemudian terbawa oleh angin, lalu kemudian mencair dan terjadilah hujan, dan hujan jatuh di gunung, gunung kemudian air yang tertampung di gunung mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Itulah rotasi air hujan, dan sudah dijelaskan Rasulullah sebelum ilmu pengetahuan itu maju. Ya, termasuk apalagi namanya bumi yang mengelilingi matahari. Nah, itu kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Yasin dan disampaikan oleh Rasulullah 140 tahun yang lalu. Meskipun nanti ditemukan di awal abad ke-19 oleh para ilmuwan astronom, ya, bahwa ternyata bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumilah yang mengelilingi matahari. Pendapat orang-orang dulu itu kan mengatakan bahwa bumi yang mengelilingi, matahari yang mengelilingi bumi. Nah, dianggap pernyataan Al-Quran itu keliru. Ternyata awal abad ke-19 itu ternyata terbukti bahwa bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi. Ini bukti kecerdasan para rasul, karena kenapa dia menerima wahyu dari Tuhannya, ya, sehingga apa yang disampaikannya itu pasti benar. Rasul itu adalah fatonah, dia cerdas dan tidak mungkin dia bodoh. Baik, ananda sekalian, berikutnya sifat jaiz Nabi dan Rasul, ya. Nah, ini dulu kita lihat sifat jaiz. Apa yang dimaksud dengan sifat jaiz itu? Ya, sifat jaiz itu artinya sifat yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Jadi boleh ada. Nah, jadi boleh saja ada Nabi dan Rasul tidak memiliki, karena hanya dikatakan jaiz, boleh ada, bukan wajib. Kalau wajib tadi pasti ada semua Nabi dan Rasul memiliki. Tapi sifat jaiz ini hanya boleh ada pada diri Rasul. Artinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, itu. Sifat jaiz Nabi dan Rasul itu ada dua. Yang pertama adalah ismatur Rasul. Ya. Nah, ismatur Rasul itu artinya orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah. Ya, jadi coba Anda perhatikan, ya, Anda sekalian. Jadi Nabi dan Rasul itu jaiz, boleh dia maksum, terlindung dari dosa. Tetapi tidak semua Nabi juga maksum, makanya disebut ini sifat jaiz. Nah, Nabi Adam itu kan pernah bersalah. Artinya Nabi Adam itu suatu ketika tidak maksum. Karena dia pernah memakan buah khuldi ketika masih berada dalam surga, dan itu adalah buah yang diharamkan dan sudah diperingatkan kepadanya. Nah, artinya Nabi Adam suatu ketika pernah tidak maksum. Nah, tetapi Nabi yang tidak pernah sama sekali berbuat dosa betul-betul maksum itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah sama sekali Nabi itu berbuat dosa sedikit pun. Karena memang sejak kecil, ketika Nabi belum balik itu dalam sejarah, dia memang sudah pernah malaikat membedah dadahnya, kemudian mengeluarkan hatinya, lalu disucikannya hatinya dengan air zam-zam itu di tanah suci, lalu kemudian dimasukkan kembali dan diisi dengan hikmah oleh Allah. Nabi betul-betul masuk. Ada sebuah riwayat suatu ketika Nabi di masa jahiliyah itu semua pesta, ya, dilakukan oleh orang Arab itu selalu pesta maksiat, minum minuman keras, lalu kemudian disuguhi dengan tarian telanjang. Ya, jadi kalau ada sekarang yang berkembang elektron, jak doleng-doleng, itu adalah peninggalan masa jahiliyah. Jadi itu jahiliyah abad ke-20 kalau ada yang terjadi di masa sekarang, ya. Nah, itu suatu ketika itu Nabi ketika masih menggembala kambing, ketika Nabi masih menginjak usia remaja itu menggembala kambing,
Semua teman-temannya ketika ada pesta, dia pergi menonton. Nabi disuruh menggembalakan kambingnya. Akhirnya sudah berhari-hari kondisinya terjadi seperti ini. Nabi penasaran, ini teman-teman saya apa yang ditonton di sana itu? Kok setiap hari pergi nonton? Akhirnya Nabi berkata kepada teman-teman segembalaannya, besok giliran saya yang mau pergi nonton. Anda semua yang apalagi namanya yang menjaga kambing saya. Saya lagi yang mau pergi menonton. Walhasil, ya Nabi pergi menonton. Besoknya Nabi suruh temannya menggembalakan kambingnya, giliran Nabi pergi menonton karena dia penasaran. Pas tiba di tempat pesta, ternyata pesta belum mulai. Ya, Nabi duduk di sebuah kursi ya, atau mungkin di bawah pohon, untuk menunggu pesta dimulai. Nah, ternyata Nabi duduk menunggu itu, dia ngantuk dan tertidur. Nanti Nabi bangun, setelah Nabi bangun, oh ternyata pesta telah selesai. Artinya Nabi tidak melihat apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Nabi itu betul-betul maksum, dijaga oleh Allah dari segala dosa. Karena tadi Nabi malah sudah pergi ingin melihat sesuatu dan itu maksiat. Meskipun dia tidak ketahui, tapi ternyata Allah menjaganya. Dia ditidurkan sampai tidak sempat melihat yang maksiat itu. Ya, kalau kita sekarang kan umatnya Nabi, ya, meski dalam keadaan sangat ngantuk, tapi pergi menonton yang seperti tadi, pasti matanya akan segar dan hilang rasa ngantuknya. Itu ya karena kita bukan Nabi, kita adalah manusia biasa yang tidak masuk. Yang kedua, Anda sekalian, sifat jais Nabi dan Rasul itu adalah iltizamur Rasul. Orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Dan dia komitmen, ya. Kalau dia mengajarkan itu dia komitmen, tidak mudah berubah-ubah. Nah, jadi kalau dia sudah mengucapkan sesuatu, itu tidak mungkin dia ingkari. Komitmen. Lalu selanjutnya, apa saja tugas para rasul? Nah, kita lihat. Nah, yang pertama menyampaikan risalah Allah. Jadi Nabi menyampaikan risalah Allah. Yang kedua mengajak manusia kepada tauhid. Jadi semua nabi dan rasul itu mengajarkan ketauhidan. Ya, jadi mengajarkan Allah itu adalah esa, ya satu-satunya. Lalu kemudian memberi kabar gembira kepada orang mukmin. Jika kalian beriman lalu kemudian beramal saleh, insya Allah Allah menjanjikan kehidupan ukhrawi yang bahagia. Nah, dan juga memberi peringatan kepada orang kafir. Jika kalian ingkar, kemudian berbuat sesuatu yang maksiat, maka pasti Allah juga akan memberikan balasannya. Ya, karena Allah itu adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang maha adil. Lalu menunjukkan manusia jalan yang lurus. Ya, jadi Nabi itu datang untuk menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian membersihkan, menyucikan jiwa manusia. Ya, jadi Nabi dan Rasul datang untuk menyucikan jiwa manusia. Karena tidak sedikit jiwa manusia itu kotor. Karena terlalu cintanya akan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu sifatnya hanya sementara. Lalu kemudian sebagai hujjah, ya, sebagai panutan, teladan bagi umat manusia. Ya, jadi uswatun hasanah. Itu tugas-tugas para rasul. Bagaimana hikmah? Apa hikmah beriman kepada rasul? Ya, yang pertama, karena kalau kita beriman kepada rasul, maka iman kita semakin sempurna. Ya, jadi ibadah kita semakin meningkat, akhlak kita semakin baik. Ya, kemudian terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Jadi kita tadi sudah tahu sifat para rasul. Dia amanah, maka belajarlah untuk amanah. Jangan khianat. Nabi Siddiq, dia selalu benar, maka berkatalah yang jujur. Ya, lalu kemudian Nabi Fatanah cerdas, maka belajarlah dengan giat agar kita pun menjadi cerdas. Ya, jadi Nabi itu tablik, dia selalu menyampaikan kebenaran. Maka belajarlah untuk saling menasihati, menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, yang ketiga terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Ya, jadi terdorong melakukan perilaku sosial. Kemudian memiliki teladan dalam hidupnya dia. Jadi Nabi dan Rasul memiliki teladan. Ya, kita meneladani Nabi. Ya,
Karena sekarang kita lihat itu manusia sekarang itu terjadi krisis keteladanan. Ya, banyak sekali yang meneladani para apalagi namanya para artis-artis pujaannya, padahal apa yang bisa diteladani dari mereka? Ya. Nah, jadi apa yang bisa diteladani dari mereka? Kenapa tidak meneladani para nabi dan rasul? Ya, banyak orang yang meneladani siapa lagi artis ya seperti Gisel ya yang akhir-akhir ini kemarin ya menjadi viral itu. Apa yang diteladani dari mereka itu? Kenapa tidak meneladani para rasulullah? Ya, jadi itu. Kemudian mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Jadi kita cinta, kalau cinta para rasul ya amalkanlah ajaran yang dibawanya. Lalu mengetahui hakikat dirinya, ya. Jadi dengan beriman kepada Rasul, kita tahu bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi kalau mengabdi ya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang menghambakan kita, karena kita adalah seorang hamba. Baik ananda sekalian, ya, sekarang kita sudah tiba pada bagian yang terakhir, kalimat penutup kita pada pertemuan ini. Teruslah belajar, karena tidak ada orang yang lahir dalam keadaan pandai. Segala sesuatu yang diketahui manusia, semuanya lahir dari hasil belajar dan pengalaman. Semoga tetap semangat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua, sehingga kita bisa tetap sehat dan senantiasa sukses untuk mengarungi sisa hidup kita di dunia, dan insya Allah selamat untuk mencapai hari akhirat yang lebih kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.